Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Aziz Nice. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat LRS dan juga ERD dengan praktis, mudah dan juga cepat. Nah, sebelum membuat ERD, pada umumnya membuat LRS terlebih dahulu. Nah, di sini saya contohkan nantinya membuat LRS dengan 3 tabel. Nah, untuk tabel yang tidak diperlukan kita hilangkan dengan cara checklist seperti ini. Nah, tabel pertama atau tabel 1 saya beri nama yaitu tabel barang. Kemudian tabel 2 saya beri nama transaksi. Lalu tabel 3 saya beri nama pelanggan. Nah, setelah itu kita buat atribut pada tiap tabelnya. Untuk tabel barang, misal di sini saya masukkan jumlah atributnya 3. Di antaranya ada kode barang. Ini saya jadikan primary key. Kemudian nama barang. Kemudian store. Nah, misal seperti ini. Kemudian transaksi saya lakukan dulu. Saya masuk ke pelanggan. Klik kanan untuk masukkan jumlah atributnya. Misal di sini atributnya berjumlah 4. Yang pertama kode pelanggan. Saya jadikan primary key. Kemudian nama pelanggan, alamat, dan terakhir nomor telepon. Untuk transaksi, misal di sini jumlah atributnya 5. Yang pertama nomor transaksi saya jadikan primary key. Lalu tanggal, total. Nah, karena tabel transaksi ini sebagai tabel pengolahan data dari tabel master, berarti nantinya akan ada foreign key dari tabel master, yaitu foreign key dari tabel barang dan juga foreign key dari tabel pelanggan. Berarti kode barang atributnya sebagai foreign key, lalu kode pelanggan sebagai foreign key-nya. Nah, seperti ini ya. Misal nih, di sini tabel barang biasanya ada harga. Kita mau tambahkan harga. Berarti untuk tambahannya ada di menu tambah atribut ya, di sini. Untuk tombol-tombol ini sesuai dengan urutan tabel. Di sini kan tabelnya pada urutan 1 untuk tabel barang. Berarti kita klik yang tombol 1. Masukkan nama atribut barunya yaitu tabel nama atributnya harga, HRD misal. Nah, tinggal enter atau klik OK. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk kardinalitasnya. Nah, ini sering salah nih pada umumnya ya. Untuk kardinalitas atau nilai relasi tiap tabel itu bukan dinilai dari berapa banyak aktivitasnya. Misal yang sering terjadi kesalahan itu pelanggan banyak melakukan transaksi, padahal tidak seperti itu. Atau misalkan banyak barang yang disimpan dalam transaksi, bukan seperti itu. Yang betul adalah satu pelanggan, satu ID pelanggan ya, ini artinya tidak bisa diduplikasi menjadi lebih dari satu kali. Itu artinya one ya. Atau cara mudahnya yaitu dengan cara ketika tabel itu tidak memiliki primary key, hanya punya foreign key, berarti otomatis tabel itu bernilai many. Jadi many itu artinya jika ID-nya bisa diduplikat ya, itu bisa diredundan gitu ya. Kalau ID-nya tidak bisa diduplikat, otomatis nilainya pasti one gitu. Jadi maksudnya nilai relasi antar tabel itu adalah hubungan tiap tabel, bukan hubungan antara contoh subjek dengan verbnya atau kata kerjanya. Jadi misal yang sering terjadi kesalahan yaitu satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi, itu salah ya. Yang betul satu ID kode pelanggan, satu kode pelanggan itu tidak bisa diduplikasi. Nah, itu maksudnya one, seperti itu ya. Nah, untuk kriteria many yaitu ketika satu tabel ya itu tidak memiliki primary key sama sekali, hanya memiliki foreign key. Biasanya sering disebut dengan nama weak entity ya. Kenapa weak entity? Karena entity itu tergantung atau memiliki ketergantungan terhadap
entity yang lain, ya, karena dia tidak memiliki primary key seperti itu. Otomatis ini nanya bantuan, bukan bantu many. Nah, itu yang bantuan. Ini juga sama bantuan, ya, karena tampilan ini memiliki primary key, ya, itu ya. Ini bantuan. Nah, seperti itu. Setelah selesai seperti ini, kita hapus kotak hitamnya. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk menyimpannya sama ya, aplikasi buatan saya ini rata-rata menggunakan screenshot menggunakan snapping tool, yaitu dengan cara memanggilnya FNF5 ya. Nah, karena aplikasi ini saya buat waktu dulu itu menggunakan Windows 7, jadi dia tidak kompatibel dengan Windows 8 atau Windows 10. Jadi untuk memanggil snapping toolnya itu dengan cara manual ya. Kita siapkan terlebih dahulu ya snapping toolnya dengan cara mencarinya di search engine ya. Misal saya ambil seperti ini. Nah, tinggal kita simpan di disk yang diinginkan. Seperti itu ya, untuk cara membuat LRS dengan praktis dan mudah. Oke, kita lanjut membuat ERD ya. Untuk membuat ERD-nya itu sangat mudah karena hanya tekan konversi ke ERD ya. Hanya tekan tombol konversi ke ERD. Nah, sebelum kita klik tombol konversi ke ERD, untuk syarat untuk menjadi ERD untuk di aplikasi buatan saya ini, untuk nama aplikasi ini yaitu Nice ERD ya. Nah, sebelum kita konversi ke ERD, syarat di aplikasi ini yaitu hilangkan dulu tuh atribut yang menjadi foreign key di tiap-tiap tabelnya. Misal di tabel transaksi ini yang menjadi foreign key adalah kode pelanggan dan kode barang. Nah, cara hapusnya gimana? Cara hapusnya dengan cara masuk ke menu hapus atribut. Karena tabel transaksi masuk ke tabel urutan kedua, kita kliknya tombol yang kedua. Nah, kita hapus tuh atribut yang kita inginkan. Di sini kode barang yaitu pada urutan keempat. Kita hapus. Lanjut ke kode pelanggan. Caranya sama ya. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, langsung kita klik konversi ke ERD. Yes. Nah, otomatis langsung jadi ERD-nya ya, tanpa kita repot-repot membuatnya ya. Nah, tinggal kita masukkan nama relasinya. Untuk nama relasi pada tiap relasi ya atau tiap entitas ya, itu tidak boleh sama ya. Dan untuk menggunakan nama relasinya itu menggunakan kata kerja ya. Misal di sini saya namain memiliki. Cara membacanya adalah barang ya, dimiliki oleh tabel transaksi, di mana tabel transaksi di sini dimiliki oleh tabel barang, seperti itu ya. Kemudian untuk foreign key-nya yaitu kode barang. Masukkan jumlah atributnya. Nah, jadi foreign key yang ada di transaksi itu dimasukinya di sini ya, yaitu kode barang. Nah, seperti itu. Sedangkan foreign key yang ada di tabel transaksi ya, dari pelanggan ke transaksi yaitu kode pelanggan, sama ya, nanti caranya dimasukkan di relasi. Saya namain dulu nama relasinya seperti ini ya, tidak boleh sama nama relasinya. Kemudian saya klik kanan untuk yang menjadi atribut foreign key-nya yaitu kode pelanggan. Nah, seperti ini. Lalu sama ya, kita ambil gambarnya dengan cara snapping tool. Nah, kita tinggal ambil, lalu tinggal kita simpan atau tinggal langsung dipaste di Word ya, tinggal di paste di Word itu juga bisa langsung ya, di Word langsung akan tampil tampilannya sesuai dengan yang kita snapping tool seperti ini. Oke, cukup sekian tutorial yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Aziz Nice. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat LRS dan juga ERD dengan praktis, mudah, dan juga cepat.
Nah, sebelum membuat RD, pada umumnya membuat LRS terlebih dahulu. Nah, di sini saya contohkan nantinya membuat LRS dengan 3 tabel. Nah, untuk tabel yang tidak diperlukan, kita hilangkan dengan cara checklist seperti ini. Nah, tabel pertama atau tabel 1 saya beri nama yaitu tabel barang. Kemudian tabel 2 saya beri nama transaksi. Lalu tabel 3 saya beri nama pelanggan. Nah, setelah itu kita buat atribut pada tiap tabelnya. Untuk tabel barang, misal di sini saya masukkan jumlah atributnya 3. Di antaranya ada kode barang. Ini saya jadikan primary key. Kemudian nama barang. Kemudian store. Nah, misal seperti ini. Kemudian transaksi saya lakukan dulu. Saya masuk ke pelanggan, klik kanan untuk masukkan jumlah atributnya. Misal di sini atributnya berjumlah 4. Yang pertama kode pelanggan, saya jadikan primary key. Kemudian nama pelanggan, alamat, dan terakhir nomor telepon. Untuk transaksi, misal di sini jumlah atributnya 5. Yang pertama nomor transaksi saya jadikan primary key. Lalu tanggal, total. Nah, karena tabel transaksi ini sebagai tabel pengolahan data dari tabel master, berarti nantinya akan ada foreign key dari tabel master, yaitu foreign key dari tabel barang dan juga foreign key dari tabel pelanggan. Berarti kode barang atributnya sebagai foreign key, lalu kode pelanggan sebagai foreign key-nya. Nah, seperti ini ya. Misal nih, di sini tabel barang biasanya ada harga. Kita mau tambahkan harga. Berarti untuk tambahnya ada di menu tambah atribut ya, di sini. Untuk tombol-tombol ini sesuai dengan urutan tabel. Di sini kan tabelnya pada urutan 1 untuk tabel barang. Berarti kita klik yang tombol 1, masukkan nama atribut barunya yaitu tabel nama atributnya harga, HG misal. Nah, tinggal enter atau klik OK. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk kardinalitasnya, nah ini sering salah nih pada umumnya ya. Untuk kardinalitas atau nilai relasi tiap tabel itu bukan dinilai dari berapa banyak aktivitasnya. Misal yang sering terjadi kesalahan itu pelanggan banyak melakukan transaksi, padahal tidak seperti itu. Atau misalkan banyak barang yang disimpan dalam transaksi, bukan seperti itu. Yang betul adalah satu pelanggan, satu ID pelanggan ya, ini artinya tidak bisa diduplikasi menjadi lebih dari 1 kali. Itu artinya one ya. Atau cara mudahnya yaitu dengan cara ketika tabel itu tidak memiliki primary key, hanya punya foreign key, berarti otomatis tabel itu bernilai many. Jadi many itu artinya jika ID-nya bisa diduplikat ya, itu bisa diredundan gitu ya. Kalau ID-nya tidak bisa diduplikat, otomatis nilainya pasti one gitu. Jadi maksudnya nilai relasi antar tabel itu adalah hubungan tiap tabel, bukan hubungan antara contoh subjek dengan verbnya atau kata kerjanya. Jadi misal yang sering terjadi kesalahan yaitu satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi, itu salah ya. Yang betul satu ID kode pelanggan, satu kode pelanggan itu tidak bisa diduplikasi. Nah, itu maksudnya one, seperti itu ya. Nah, untuk kriteria many yaitu ketika satu tabel ya itu tidak memiliki primary key sama sekali, hanya memiliki foreign key. Biasanya sering disebut dengan nama weak entity ya. Kenapa weak entity? Karena entity itu tergantung atau memiliki ketergantungan terhadap entity yang lain ya, karena dia tidak memiliki primary key seperti itu. Otomatis ini nanya one to one, bukan one to many. Nah, itu yang one to one. Ini juga sama
bantuan, ya, karena tampilan ini memiliki primary key, ya, itu ya, ini bantuan. Nah, seperti itu. Setelah selesai seperti ini, kita hapus kotak hitamnya. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk menyimpannya sama ya, aplikasi buatan saya ini rata-rata menggunakan screenshot menggunakan sniping tool, yaitu dengan cara memanggilnya FNF5 ya. Nah, karena aplikasi ini saya buat waktu dulu itu menggunakan Windows 7, jadi dia tidak kompatibel dengan Windows 8 atau Windows 10. Jadi untuk memanggil sniping toolnya itu dengan cara manual ya, kita siapkan terlebih dahulu ya sniping toolnya dengan cara mencarinya di search engine ya. Misal saya ambil seperti ini. Nah, tinggal kita simpan di disk yang diinginkan. Seperti itu ya, untuk cara membuat LRS dengan praktis dan mudah. Oke, kita lanjut membuat ERD ya. Untuk membuat ERD-nya itu sangat mudah karena hanya tekan konversi ke ERD ya. Hanya tekan tombol konversi ke ERD. Nah, sebelum kita klik tombol konversi ke ERD, untuk syarat untuk menjadi ERD untuk di aplikasi buatan saya ini, untuk nama aplikasi ini yaitu Nice ERD ya. Nah, sebelum kita konversi ke ERD, syarat di aplikasi ini yaitu hilangkan dulu tuh atribut yang menjadi foreign key di tiap-tiap tabelnya. Misal di tabel transaksi ini yang menjadi foreign key adalah kode pelanggan dan kode barang. Nah, cara hapusnya gimana? Cara hapusnya dengan cara masuk ke menu hapus atribut. Karena tabel transaksi masuk ke tabel urutan kedua, kita kliknya tombol yang kedua. Nah, kita hapus tuh atribut yang kita inginkan. Di sini kode barang yaitu pada urutan keempat. Kita hapus. Lanjut ke kode pelanggan, caranya sama ya. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, langsung kita klik konversi ke ERD. Yes. Nah, otomatis langsung jadi ERD-nya ya, tanpa kita repot-repot membuatnya ya. Nah, tinggal kita masukkan nama relasinya. Untuk nama relasi pada tiap relasi ya atau tiap entitas ya, itu tidak boleh sama ya. Dan untuk menggunakan nama relasinya itu menggunakan kata kerja ya. Misal di sini saya namain memiliki. Cara membacanya adalah barang ya, dimiliki oleh tabel transaksi, di mana tabel transaksi di sini dimiliki oleh tabel barang. Seperti itu ya. Kemudian untuk foreign key-nya yaitu kode barang. Masukkan jumlah atributnya. Nah, jadi foreign key yang ada di transaksi itu dimasukinya di sini ya, yaitu kode barang. Nah, seperti itu. Sedangkan foreign key yang ada di tabel transaksi ya, dari pelanggan ke transaksi yaitu kode pelanggan, sama ya, nanti caranya dimasukkan di relasi. Saya namain dulu nama relasinya seperti ini ya, tidak boleh sama nama relasinya. Kemudian saya klik kanan untuk yang menjadi atribut foreign key-nya yaitu kode pelanggan. Nah, seperti ini. Lalu sama ya, kita ambil gambarnya dengan cara snapping tool. Nah, kita tinggal ambil, lalu tinggal kita simpan atau tinggal langsung dipaste di Word ya, tinggal di paste di Word itu juga bisa langsung ya, di Word langsung akan tampil tampilannya sesuai dengan yang kita sniping tool seperti ini. Oke, cukup sekian tutorial yang saya berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.